Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya akan berbicara tentang key success factors, yaitu faktor-faktor apa yang dapat membuat kita sukses. Saudara-saudara, semua orang pasti ingin sukses dalam kehidupannya, baik dalam berkeluarga, sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan, studi, dan sebagainya. Nah, apakah faktor-faktor yang menunjang kita untuk dapat sukses? Contohnya sebuah perusahaan, sukses itu diperoleh jika strategi perusahaannya cocok dengan kondisi mikro dan makroekonomi, sosial politik, budaya, kultur manajemen, dan operasional perusahaan yang baik, efisien, dapat bersaing dengan para kompetitor, dan sebagainya. Maka otomatis perusahaan itu akan menghasilkan laba dan bertumbuh. Jadi laba dan pertumbuhan perusahaan itu dihasilkan sebagai akibat dari syarat-syarat yang harus dilakukan sebelumnya tadi. Nah, demikian juga dengan kehidupan ini. Sukses seorang dimulai dari pimpinan Roh Kudus, kepribadian dan pola pikirnya, apa saja yang mempengaruhi hidupnya, kondisi emosinya, mental, sikap, dan faktor-faktor lainnya. Ada ilustrasi yang dapat menggambarkan tentang kegagalan dan kesuksesan, yaitu pohon dengan akar dan buah yang dihasilkan. Sesuai dengan apa yang dihisap di akarnya, yang menjadi asupan bagi kehidupan pohon tersebut yang akan menentukan buah yang dihasilkan. Yang pertama adalah pohon kegagalan. Akarnya menghisap intimidasi iblis, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pesimis, dan tidak beriman. Maka buah yang dihasilkan adalah kegagalan, sakit penyakit, rumah tangga berantakan, dan pelarian semu. Sedangkan pohon kesuksesan, akarnya menghisap air, seolah-olah dipimpin oleh Roh Kudus, bermental baja, beriman, berserah, bersyukur, dan optimis. Dan pohon itu menghasilkan buah, diberkati, kemenangan, lebih dari kemenangan, sehat walafiat, keluarga yang bahagia, dan damai sejahtera. Nah, mari kita lihat satu persatu. Intimidasi iblis. Ada dua kuasa di dunia ini, yaitu kuasa iblis dan kuasa Allah. Tinggal kuasa mana yang kita patuhi untuk menguasai hidup ini. Iblis mengintimidasi kita lewat pikiran kita. Kita dituduh sebagai orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Iblis mencobai atau menggoda kita agar kita mengikut dia. Seperti juga kepada Hawa dan Tuhan Yesus, iblis selalu menggunakan firman Tuhan untuk mencobai atau menggodai kita. Sehingga jika kita tidak menguasai firman, maka kita akan terjebak dalam tipu dayanya yang berakibat jatuh ke dalam dosa seperti Hawa dan Adam. Namun iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Kata-kata iblis ada sekitar 16 di perjanjian lama dan 60 di perjanjian baru, yaitu sejak dari zaman Adam, Ayub, sampai pada kitab Wahyu. Keberadaan iblis berakhir setelah masa kerajaan 1000 tahun. Dia dilemparkan ke api neraka untuk selama-lamanya dalam Wahyu 20 ayat 10. Kemudian turunlah langit dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru, zaman kekekalan dalam Wahyu 21. Iblislah yang menyebabkan firman yang ditabur gagal untuk tumbuh dan berbuah, merasuki manusia, menyesatkan, dan sebagainya. Untuk melawan tipu muslihat iblis dan melawannya adalah dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 11. Juga tunduk kepada Allah sehingga dia akan lari
Yakobus 4 ayat 7. Iblis ada di sekitar kita bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, semua intimidasi dan tuduhan iblis juga dapat dipatahkan oleh Roh Kudus yang meyakinkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita juga telah dibebaskan dari segala ikatan iblis. Iblis lewat pikiran kita juga mempengaruhi timbulnya rasa khawatir, rasa takut, cemas, dan pesimis. Karena itulah termasuk intimidasi iblis dalam kehidupan kita, sehingga tertuduh dalam hal-hal yang negatif sifatnya, sehingga tidak percaya diri. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ketakutan dapat dibedakan dari kondisi emosi lainnya seperti kekhawatiran, kecemasan yang umumnya terjadi tanpa adanya ancaman eksternal. Nah, sama juga seperti kita yang sering takut dan kurang percaya. Sekalipun ada pemeliharaan Kristus, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita masih takut akan ancaman lawan-lawan kita atau bahaya-bahaya lainnya. Kata jangan takut disebutkan 36 kali dalam Alkitab. Artinya setiap hari kita tidak perlu takut. Tapi memang seringkali kita hidup dalam penglihatan bukan dengan iman. Saudara, rasa takut disebabkan juga oleh karena kurang percaya. Seperti ketika perahu yang ditumpangi murid-murid Yesus diterpa angin ribut, di mana ketika itu Yesus juga bersama dengan mereka sedang tidur. Mereka membangunkan Yesus dan minta tolong. Tapi apa jawab Yesus? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, murid-murid itu seharusnya menyadari bahwa Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Sehingga jika tenggelam, maka Yesus juga akan turut tenggelam juga. Padahal mereka tahu bagaimana kuasa Yesus untuk berbuat apa saja, menaklukkan alam dan sebagainya. Saudara-saudara, sama seperti Raja Yosafat yang ketakutan ketika dikepung bangsa Amon dan Median. Satu-satunya cara menghadapi musuh adalah berdoa kepada Allah, minta perlindungan, serta menyadari kelemahan kita, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi ancaman bahaya. Hanya tangan Tuhan yang bersedia menolong orang saja, maka dialah harapan kita satu-satunya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosafat, mencari Allah, menyembahnya, dan Tuhan menolong dia mengalahkan musuh-musuhnya tanpa harus berperang, karena mereka saling bunuh-membunuh karena tangan Tuhan yang bekerja. Saudara-saudara, khawatir adalah sifat berpikir berlebihan tentang suatu masalah atau situasi. Dalam Matius 6 ayat 23 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Oh, saudara, kita khawatir, maka kita dapat melangkah satu hasta saja. Enggak bisa, saudara. Nah, seringkali kita khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, bagaimana dengan bisnis karena COVID-19 ini tidak ada proyek yang berjalan, sementara gaji karyawan dan kebutuhan rumah tangga harus berjalan terus, dan sebagainya dan sebagainya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah semua itu kepada Allah. Keinginan kita akan masalah-masalah yang ada kita utarakan pada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kita masih diberi kesehatan, saudara-saudara. Banyak orang-orang kaya, tapi hidupnya susah, stroke dan sebagainya. Nah, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Walaupun kita mempunyai masalah yang begitu berat, yang begitu besar, tetapi Allah memberikan damai sejahtera melampaui segala akal. Biasanya orang kalau punya masalah tidak mungkin akan damai sejahtera, dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berpikir dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Itulah yang saya alami, saudara-saudara. 20 tahun saya dalam masalah yang besar, tidak ada income dan sebagainya. Tetapi hati saya damai sejahtera karena Allah yang memberikan damai sejahtera. Saya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidur dengan santai, saudara-saudara. Juga dalam ayat 8 Filipi yang sama, kita disuruh memikirkan semua hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Itulah saudara-saudara yang harus kita pikirkan. Kalau kita memikirkan seperti itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Juga dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terus apa gunanya khawatir? Kita tidak tahu apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Semuanya itu 100% tergantung dari kehendak dan rancangan serta kedaulatan Allah itu sendiri. Hasil survei Don Joseph Gowe dalam bukunya The End of Stress, ternyata 85% yang sering dikhawatirkan manusia tidak terjadi. Dan dari 15% yang terjadi, ternyata 79%-nya dapat diatasi dengan baik dan membuat hikmah serta pelajaran yang berarti. Jadi saudara-saudara, semuanya dapat diatasi dengan baik ketika kita berserah pada Tuhan dan menjadikan hikmah. Oh, sebenarnya lain kali aku nggak perlu khawatir. Itulah hikmah yang didapatkan. Nah, orang khawatir karena tidak memiliki prioritas yang benar dalam hidupnya. Yang kedua, tidak memiliki gambar diri yang benar. Anak yang sering dikatakan bodoh akan berdampak negatif pada dirinya, yaitu tidak percaya diri sendiri. Nah, saudara, Thomas Alva Edison yang dikeluarkan dari sekolahnya karena bodoh, ternyata ketika ibunya membaca surat itu, dia malah mengatakan yang sebaliknya, bahwa sekolah ini tidak dapat mendidik karena kepandaiannya. Nah, karena mindset atau pola pikir dan rasa percaya diri yang dibangun positif oleh ibunya, maka Alva Edison berhasil menemukan lampu pijar. Nah, kita bicara tentang kecemasan. Rasa cemas hampir sama dengan rasa khawatir. Namun, jika rasa khawatir masih dapat dikendalikan, maka rasa cemas sudah pada ketakutan yang luar biasa. Logika yang dimilikinya pun berbeda. Kecemasan bisa berada di luar jangkauan kenyataan. Nah, baik kecemasan maupun kekhawatiran membutuhkan tindakan segera untuk menghilangkannya. Ya, gangguan yang ditimbulkan oleh rasa cemas dan khawatir tetap berdampak pada kehidupan, walaupun keduanya memiliki durasi waktu yang berbeda. Menurut penelitian American Psychiatric Association dalam
jurnal berjudul Living with Anxiety atau kecemasan pada Mei 2013. Di antara 1 dari 5 orang memiliki rasa cemas yang berlebihan ketimbang rasa khawatir yang dimilikinya. Nah, dampak lainnya adalah menurunkan aktivitas produktif di kehidupan orang tersebut. Malah menurut Sigmund Freud, perbedaan keduanya dapat dilihat dari reaksi tubuh, apakah menyerang atau menghindar untuk melindungi dirinya. Takut adalah karena menghadapi penjahat yang menodong dengan senjatanya. Namun, cemas disebabkan misalnya oleh karena mau presentasi, mau ujian yang biasanya diiringi dengan sensasi fisik yang tidak nyaman seperti pusing, gemetar, berkeringat, sakit perut, sesak nafas, bahkan sampai pingsan. Nah, pesimis merupakan sikap, ekspektasi, dan pandangan negatif atau tidak baik terhadap suatu hal atau hasil dari sebuah proses. Dengan kata lain, kalah atau menyerah sebelum bertanding atau berperang. Pesimis hanya mematikan semangat untuk meraih segala impian dalam hidup, merasa tidak pantas berjuang sampai menyerah, dan kesedihan yang tiada henti. Nah, dampak negatif dari sikap pesimis adalah 1. Rasa takut yang besar saat memulai sesuatu. 2. Semangat dan kepribadian yang mudah tergoyah. 3. Sulit untuk bermimpi besar. Yang 4. Menganggap diri tidak berguna. Dan akhirnya yang 5, tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Nah, apakah tidak beriman? Orang yang tidak atau kurang beriman adalah orang yang hidup menurut penglihatan, yang dipakai hanya logikanya, yang mau masalahnya segera selesai, sehingga jalan yang ditempuh adalah berusaha dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri atau bersandar pada manusia lain dari koneksi-koneksinya seperti orang kaya, pejabat, dan sebagainya. Dia kurang menggantungkan segalanya kepada Tuhan yang punya kuasa dan mujizat. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah yang saya alami, saudara-saudara. Gagal 20 tahun karena mengandalkan kemampuan dan diri saya sendiri. Ya, maaf, saya sombong sedikit. Aptitude test saya menyatakan bahwa IQ saya di atas rata-rata. Kemudian saya orangnya ulet. Pendidikan saya sarjana teknik elektro Satyawacana. Saya mengambil master manajemen di Asian Institute Management di Manila, yang terbaik di seluruh Asia Tenggara waktu itu. Tapi karena saya tidak pernah menggantungkan diri saya kepada Tuhan, percaya pada kemampuan saya, maka saya gagal selamanya. 20 tahun sudah. Ketika saya mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan memberkati hidup saya. Demikian juga Tuhan meluruskan jalan saya ketika saya kena tipu orang maklar kasus, ya, yang minta sejumlah uang saya berikan, tapi saya tidak merasakan damai sejahtera, gelisah, saudara. Sampai 1:30 pagi saya bangun nggak bisa tidur. Itulah intuisi yang diberikan Roh Kudus. Nah, ternyata orang itu adalah teman lawan saya. Nah, diluruskan bagaimana? Akhirnya saya tidak memakai dia, tapi memakai lawyer saya. Nah, dari akar pohon yang disebutkan di atas, maka buah yang dihasilkan sudah jelas dan sesuai dari akar pikiran yang ada, yaitu pertama, kegagalan. Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pesimistis, serta tidak beriman, maka kemungkinan kegagalan yang timbul makin besar. Sebenarnya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Sudah Abraham
Abraham Lincoln gagal 48 kali sampai dapat berhasil menjadi presiden di Amerika. Begitu juga Nelson Mandela, di penjara puluhan tahun dan dia melupakan musuh-musuhnya ketika menjadi presiden. Nah, 2, sakit penyakit. Sebagai akibat dari kegagalan dan pikiran-pikiran negatif, maka sakit penyakit akan menyerang kita sebagai dampak psikologis yang ada. Stres, sakit jantung, stroke, sampai kanker disebabkan oleh depresi berat yang dialami seseorang yang diakibatkan karena kegagalan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang benar, saudara-saudara. Karena kegagalan, yaitu sakit penyakit, terjadi, tidak percaya diri, merasa bersalah, tertuduh, dan sebagainya. Karena itu, maka semangatnya patah, mengeringkan tulang. Tidak ada harapan dalam hidup. Yang kedua adalah keluarga yang berantakan. Akibat selanjutnya adalah keluarga yang berantakan. Karena kegagalan akan menimbulkan rasa mudah tersinggung, saling menyalahkan, sudah tidak perhatian kepada keluarganya, pusing, maka mencari pelarian lain selain menyeleweng, berzina, selingkuh, dan sebagainya, berprasangka negatif, curiga, sehingga mudah menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian apa? Mencari pelarian semu. Karena tidak mendapatkan apa yang dicari di keluarga, maka orang mencari pelarian semu. Masalahnya nggak selesai-selesai, maka dia mengkonsumsi narkoba, menjadi pemabuk, selingkuh, berjudi, menipu, korupsi, dan sebagainya. Sampai yang terparah adalah mencoba bunuh diri untuk melupakan semua masalah-masalah dan kegagalan-kegagalan yang dialami. Dan pelarian semu itu hanya sementara, saudara, tidak akan mengakhiri masalahnya. Nah, kembali lagi kepada inti penyebabnya. Selain intimidasi iblis, juga disebabkan oleh apa yang ada dalam benak dan hati kita, seperti dalam Matius 15 ayat 19 dan Markus 7 ayat 21. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, sebagai perbandingan, marilah kita melihat pohon kedua dengan akar dan buahnya yang berlawanan dengan ilustrasi pohon pertama, yaitu pohon kegagalan tadi. Inilah key success factors. Yang pertama, pimpinan Roh Kudus. 2, bermental baja. 3, hidup dalam iman. 4, berserah. 5, bersyukur. Dan yang keenam, optimis. Nah, buah yang dihasilkan adalah 1, diberkati, lebih dari pemenang. Yang kedua, sehat walafiat. Yang ketiga, keluarga yang bahagia. Dan yang keempat, hidup dalam damai sejahtera. Pertama, pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dalam 2 Korintius 1 ayat 22 dan 1 Korintius 6 ayat 19. Dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Roh Kudus dijamin diam di dalam kita dan juga bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Wow, betapa mulia dan kayanya kita karena Roh Kudus. Karena itu penuhilah kamu dengan Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 18. Karena kita akan diberi air kehidupan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita? Itu identik dengan kita menggunakan ponsel untuk mencari alamat dengan navigasi atau Waze. Navigasi akan menunjukkan rute jalan yang harus dilalui, dan biasanya adalah rute yang terpendek dan tercepat. Dan kita pun mengikuti sesuai dengan arahan panah
dengan kata-kata yang ada, belok ke kiri, ke kanan, terus sampai akhirnya kita sampai ke tempat tujuan. Nah, ketika kita tersesat atau salah jalan, maka rute jalan akan diperbaharui secara otomatis. Ya, itulah apa yang dimaksudkan dengan jalan kita diluruskan, seperti dalam Amsal 3 ayat 6 tadi. Sampai akhirnya kita menemukan lokasi tempat yang kita tuju. Itulah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan menunjukkan jalan kita agar berbuat yang benar, meluruskan jalan kita ketika kita bertindak yang salah, tidak sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan. Dia juga yang akan mengkuduskan kita, karena kudus itu adalah sifat Allah. Maka kita tidak akan mampu berbuat kudus tanpa pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh juga berlawanan dengan keinginan daging. Perhatikan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, yaitu keinginan roh, di Galatia 5 ayat 17. Artinya apa? Kita pengen berbuat kudus yang baik, tapi kemauan atau keinginan daging kita lebih kuat dari kemauan atau keinginan roh, sehingga kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh keinginan roh, dan kita berbuat dosa, jatuh dalam korupsi dan sebagainya. Maka hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Bagaimana Roh Kudus memimpin dan mengkuduskan kita? Di Yeskiel 47 ayat 3-5 dikatakan, air yang mengalir dari tahta Allah itu adalah roh suci, dan di bawahnya 1000 hasta, air itu sampai ke mata kaki, 1000 hasta selanjutnya sampai ke lutut, dan selanjutnya 1000 hasta lagi sampai ke pinggang, dan akhirnya 1000 hasta lagi sampai ke leher. Artinya apa? Ketika Roh Kudus memimpin hanya sedikit saja dalam hidup kita, yaitu di mata kaki, maka kita masih dapat bergerak berbuat dosa. Tapi makin lama makin naik, ke lutut sudah gak mulai susah, sampai pinggang maka sudah seimbang keinginan daging kita dan keinginan roh kita akibat pimpinan Roh Kudus. Tetapi ketika air atau Roh Kudus sampai di leher kita, maka dikatakan di situ bahwa tidak dapat berjalan lagi, tapi harus berenang. Artinya apa? Artinya hidup kita berubah. Sifat sikap kita yang lama ditinggalkan, dan hidup menjadi ciptaan baru. Itulah Roh Kudus, bagaimana memimpin dan mengkuduskan kita. Nah, kita harus menyalibkan keinginan daging dengan segala nafsu keinginannya, karena kita adalah milik Kristus. Galatia 5 ayat 24. Kita juga harus menyatu dengan Roh Kudus seperti dalam perkawinan, yaitu 1 Korintus 6 ayat 17. Dikatakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu sebagai simbol perkawinan diilustrasikan dengan adanya 2 lilin kecil sebagai simbol suami istri, dan 1 lilin besar sebagai simbol kesatuan. Nah, baik pengantin laki-laki maupun pengantin wanita, keduanya saling menyalakan lilin yang besar dari nyala api lilin-lilin mereka yang kecil. Nah, setelah lilin besar itu menyala, maka ditiuplah api dari kedua lilin yang kecil tersebut, sehingga hanya tinggal 1 nyala api lilin yang besar, yang sebagai hasil dari lilin kecil kedua mempelai yang menyalakan api lilin yang besar. Itulah simbol 2 menjadi 1. Nah, karena itu biarkan dirimu dikuasai roh. Dalam Wahyu ayat 1 ayat 10, dengarkan suaranya dan ikuti dia berjalan di dalamnya. Yohanes 4 ayat 27. Bermental baca dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, lewat masalah Allah menguatkan kita, menaikkan level iman kita. Karena apa? Kita harus bermegah dalam kesengsaraan. Karena dengan sengsara itu kita menjadi tekun. Dan tekun itu menimbulkan tahan uji. Dan kemudian karena tahan uji, kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena Allah mengasihi kita dan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Inilah saudara yang membuat saya juga tidak takut menghadapi masalah 20 tahun tidak ada income sama sekali. Saya bergantung pada Allah. Dan benar, semuanya ini terbukti dan terjadi dalam hidup saya. Nah, saya akan memberikan kesaksian di proses selama 20 tahun tanpa income sama sekali. Tapi saya tidak pernah satu kali saja makan nasi kecap, apalagi kelaparan, saudara. Karena janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5, yaitu jangan sekali-kali menjadi hamba uang. Ya, saya malah dapat melayani di dalam dan di luar negeri dengan dana yang disediakan Tuhan secara ajaib. Yang kedua, masalah tanah saya selama 20 tahun. Padahal saya punya sertifikat asli, lawan tidak punya hak kepemilikan apapun. Tapi inilah hukum yang berlaku di Indonesia. Yang benar bisa kalah dan sebaliknya. Kebenaran hukum baru ada di berita-berita mass media saja. Nah, yang ketiga, walaupun putusan pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung sudah menolak permohonan pembatalan sertifikat saya, tetapi untuk perpanjangan sertifikat saya dihalang-halangi sampai ke tingkat Mahkamah Agung juga, bahkan dengan alasan yang tidak ada hubungan hukumnya dengan masalah saya, sehingga semua upaya hukum sudah mentok. Saya minta tolong anggota DPR RI ya, yang cukup terkenal, orang Lemhanas, tapi nggak ada satupun yang dapat menolong saya. Dan saya hanya dapat memuji dan menyembah Tuhan sambil mengimani bahwa apa yang menjadi milik saya pasti akan dikembalikan Tuhan. Dan tiba-tiba saya telepon orang yang mau menolong saya. Seperti kata ayat 1 Korintus 2 ayat 9, yaitu apa? Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah ada di dalam hati, disediakan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, saudara, setelah diproses selama 10 bulan, akhirnya saya dinyatakan sebagai pemegang hak sah atas tanah tersebut. Tetapi biaya untuk membayar pengurusannya tidak ada, karena cukup mahal, saudara. Dan karena COVID, maka orang yang mau meminjami saya malah kesulitan keuangan. Semalaman setiap terbangun, saya hanya berdoa dan mengimani bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega yang akan bekerja dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kalau saya sudah diberi kemenangan, maka itu pasti sertifikat jadi dan pasti pembeli sudah disediakan. Semuanya saudara-saudara, beres semua. Itulah iman saya. Nah, keesokan harinya saya mencoba mencari pinjaman dari koperasi, Pegadaian, dan bank yang saya kenal orang manajemennya. Tapi karena dalam masa COVID semua lembaga keuangan menghentikan kredit baru. Dan tiba-tiba lagi saya ditelepon orang yang menolong saya untuk meminjami uang dulu dengan syarat akta jual beli rumah saya dengan klausul saya harus kembali membelinya. Nah, untuk ini saya harus membayar pajak, untuk pajaknya saja 300 juta, saudara, karena 2 kali jual beli. Nah, karena tidak ada pilihan lain, maka saya menyetujui syarat itu. Namun
Ketika sertifikat rumah mau dijaminkan, ternyata tidak dapat karena masih ada roya yang belum diangkat ketika saya pinjam bank dulu, sehingga batal dan diganti syarat lain, yaitu menjaminkan sertifikat tanah yang baru. Tapi kebetulan notarisnya juga tidak ada, sehingga tidak dapat dibuatkan draft perjanjian. Nah, setelah saya sampai di rumah, ternyata surat lurah dibatalkan dengan alasan yang tidak sesuai hukum. Nah, saya duga karena lawan saya bermain lagi. Nah, proses dimulai lagi. Dan lawan saya malah melaporkan polisi dengan alasan yang dibuat-buat. Tapi dia malah terperangkap sendiri dengan laporan tersebut. Sudah, saya melihat lawan saya terkena tiroid, jadi kurus. Itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi. Itu adalah hak Tuhan, saudara. Nah, saya hanya menunggu waktu yang tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan waktu menunggu sudah 20 tahun. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada, juga dari mimpi-mimpi saya yang digenapi, semuanya menunjukkan bahwa my God is real. Tuhan Yesus itu nyata dan dia pimpin setiap langkahku sehingga tidak sampai tergeletak. Ini ada dalam renungan saya dengan judul Dia Pimpin Setiap Langkahku. Nah, saudara-saudara, coba ingat-ingat pengalaman saya tadi, di mana Tuhan membebaskan saya dari masalah-masalah keuangan dengan cara yang ajaib. Karena itu janganlah goyah ketika badai dan gelombang ombak masalah menggoncang kehidupan saudara. Peganglah jangkar Allah, berpeganglah pada janjinya yang ya dan amin. Coba saudara, ketika saya sudah menjual tanah saya, kemudian surat lurah dibatalkan, maka saya akan dalam masalah tindakan pidana menjual tanah yang ada masalah. Ini diprotek sama Tuhan. Walaupun dibatalkan, saya terbebas dari urusan pidana, saudara. Nah, karena itu, milikilah iman, tetap bersyukur dan puji serta sembah Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Tetap optimis, bukan pesimis, karena saatnya tiba. Kita diberi kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan oleh Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah mengucurkan darahnya yang tidak ternilai harganya hanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Nah, kesaksian hidup saya ini menunjukkan bahwa pimpinan Roh Kudus, hidup beriman, sikap positif, bersyukur dan berserah kepada Tuhan akan membuahkan hidup yang diberkati, keluarga bahagia, sehat walafiat serta damai sejahtera. Dibandingkan dulu ketika saya diberkati secara luar biasa dalam bisnis, hidup saya selalu stres karena memikirkan bisnis dan uang. Hidup berkelimpahan tetapi tidak pernah damai sejahtera karena saya diperbudak oleh mamon, sehingga susah tidur dan sebagainya. Namun sekarang tanpa bisnis dan uang dan masih dibebani dengan masalah, hidup saya malah damai sejahtera. Tidur sangat mudah, siang malam, tidak ada lagi rasa ketakutan, kekhawatiran maupun kecemasan dalam hidup saya. Anak-anak saya diberkati semua seperti janji Tuhan dalam Mazmur 128. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa rancangan Allah bukan rancangan kejahatan, melainkan damai sejahtera oleh Roh Kudus demi masa depan yang lebih baik. Seperti kata Yeremia 29 ayat 11. Bahkan saya pernah ditawari modal untuk berbisnis, namun saya tolak. Karena saya mau mempersembahkan sisa hidup saya hanya untuk melayani Sang Raja dan junjungan saya, yaitu Yesus Kristus. Karena darahnya yang tak ternilai harganya sudah ditumpahkan bagi saya dan saudara semuanya. Mari saudara-saudara, hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya, serta memenangkan jiwa bagi dia. Hidup di dunia ini hanya sementara, bagaikan hidup dalam kemah yang akan dibongkar, selalu pindah. Hidup yang fana, seperti kata orang Jawa, urip ning donya mung mampir ngombe.
Marilah kita arahkan tujuan hidup ini untuk kehidupan yang bakal, hidup kekal di surga, bertemu muka dan muka dengan Tuhan Yesus Raja kita. Renungan ini akan saya akhiri dengan kata penutup, seperti kata Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin.